Hai anak-anak kelas 6 yang berada di rumah saat ini ya. Apa kabar kalian semua ya? Semoga Miss Temi dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dalam video pembelajaran ya. Melanjutkan tema 7, subtema 3. Ayo memimpin. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, terlebih dahulu kita membacakan tujuan pembelajaran ya. Nah, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Siswa mampu memahami nilai gotong royong dalam kehidupan dan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Siswa mampu memahami kerjasama negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, dan siswa mampu memahami bahan dan teknik pembuatan patung. Ya baik, Miss lanjut ke materi ya. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Nah, tentunya kita sudah belajar sebelumnya ya tentang teks pidato, informasi-informasi apa saja yang diperlukan dalam menyusun teks pidato. Nah, kali ini kita akan kembali belajar tentang teks pidato ya. Masih ingatkah kalian teks pidato itu? Nah, teks pidato adalah teks yang berisi ajakan. Kemudian di dalam teks pidato itu tentunya pasti ada gagasan pokok. Nah, apa itu gagasan pokok ya? Gagasan pokok adalah masalah dasar yang menjadi ide sebuah tulisan atau cerita. Nah, selain ada gagasan pokok dalam pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Nah, di samping itu ya, ada cara menyimak pidato dengan baik. Ya, bagaimana caranya menyimak pidato dengan baik? Nah, yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Kemudian yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Nah, yang keempat itu menuliskan kesimpulan dalam berpidato. Baik, Miss lanjut kembali ke materi penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan. Nah, di sini sudah Miss buat gambar ya, gambar orang yang sedang bergotong royong ya. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia yang telah berkembang sejak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu secara ikhlas baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan perorangan. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai luhur yang patut dilestarikan oleh bangsa Indonesia yang beragam. Nah, adapun nilai-nilai luhur gotong royong tersebut adalah yang pertama, adanya sikap kerjasama yang tinggi. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi sikap kekeluargaan. Yang ketiga, sikap hormat menghormati teman sekerja. Yang keempat, mengutamakan kerja keras. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, kepentingan diri sendiri menjadi nomor 2. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Nah, coba kalian pikirkan dulu. Nah, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini? Ya, bisa kalian pikirkan. Nah, untuk menjawab soal itu ya Miss berikan 5 karakter ya yang menjadikan seorang pemimpin itu bisa memimpin dengan baik ya. Yang pertama, beriman. Nah, pemimpin yang beriman cenderung akan memiliki perilaku yang baik karena ia akan melibatkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, memiliki rasa nasionalisme. Yang keempat, menekankan nilai kerakyatan, yaitu suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kelima, memiliki sikap adil,
Pemimpin yang adil akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggotanya. Nah, Miss lanjut kembali, kerjasama negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Nah, di sini sudah Miss jelaskan, Miss berikan contoh gambar ya. Yang pertama, membentuk SEAMEO, ya, the Southeast Asian Ministers of Education Organization. Itu tujuannya ya, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian ada dibentuknya ASEAN University Network. Nah, ini tujuannya untuk mempererat kerjasama, juga memperkuat solidaritas, dan mempromosikan program studi, penelitian, dan pendidikan. Kemudian ada penawaran beasiswa. Nah, penawaran beasiswa ini memberikan penawaran beasiswa, misalnya Indonesia yang memberikan beasiswa pendidikan seni, kedokteran, atau bahasa untuk negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian ada menggelar olimpiade. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin hubungan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Nah, yang pertama, Indonesia mendukung program pertukaran pelajar, memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia. Dan yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi yang dimiliki. Baik, Miss lanjut lagi ke bahan dan teknik pembuatan patung. Nah, adapun bahan dan teknik-teknik cara pembuatan patung ya. Yang pertama itu ada teknik butsir. Nah, teknik butsir ini adalah cara membuat patung dengan bahan-bahan yang lunak. Contohnya seperti tanah liat, gipsum, lilin, dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang kedua itu ada teknik pahat, yaitu proses pembuatan patung dari bahan keras ya, seperti kayu, batu, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada teknik merakit. Nah, teknik merakit ini merupakan proses pembuatan patung dengan cara merangkai bahan. Nah, dan terakhir teknik cetak atau cor. Nah, ini merupakan proses pembuatan patung dengan menuangkan cairan bahan seperti semen dan logam cair. Ya, nah hari ini ya dalam video pembelajaran kali ini ya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, semoga ya kalian mengerti dalam video pembelajaran kali ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa buka modul kalian ya. Buka buku modul sambil mendengarkan penjelasan Miss. Nah, itu Miss ucapkan terima kasih sekali kepada anak-anak yang masih setia ya menonton video pembelajaran yang Miss berikan ya. Sampai jumpa anak-anak ya, kembali sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.